Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik soleh dan soleha? Kakak berharap kalian berada dalam keadaan sehat, baik dan semangat untuk menerima pelajaran. Minggu lalu kita belajar sikap kepahlawan. Nah, hari ini kita belajar tentang cita-citaku. Oke, hari ini kita belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Pembelajaran ke-1 untuk adik-adik yang duduk di kelas 4 sekolah dasar. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dapat adik lihat di layar. Sebelum kakak memasuki materi pembelajaran yaitu cita-citaku, kakak ingin membagi kalian dalam sebuah kelompok yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Adik-adik, apakah kalian mempunyai cita-cita? Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Cita-cita adalah harapan yang pengen kalian raih ketika kalian sudah dewasa nanti. Nah, adik-adik, mari kita belajar tentang cita-citaku. Adik-adik, kakak sudah membagikan kalian dalam 3 kelompok. Amatilah gambar yang sudah ada di buku. Kira-kira pekerjaan apa yang ada di dalam buku tersebut? Nah, mungkin ada yang bercita-cita menjadi seperti ini adik-adik. Ini adalah seorang guru. Aku seorang guru. Aku seorang guru. Lalu tugasnya seorang guru kira-kira apa ya adik-adik? Bagi kalian yang ingin menjadi seorang guru, kegiatan utama kalian sehari-hari adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Contohnya, kakak menjadi seorang guru. Dari kecil, cita-cita kakak memang menjadi seorang guru nih adik-adik. Lalu gambar yang kedua, kira-kira ini seorang apa ya? Cita-citanya apa ya adik-adik? Ya, ini disebut dengan arsitek. Aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang bangunan dan mendesain bangunan. Nah, tugas kalian melanjutkan pekerjaan yang dijelaskan dari gambar dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah kalian mengerjakan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar, wakil kelompok mempresentasikan apa pekerjaan dan alasan atas jawaban tersebut adik-adik. Yang kalian jawab itu adik-adik dibuat di buku latihan ya adik-adik. Nah, bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah cita-cita adik-adik. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama.
Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, inilah tulisan tersebut. Tulisan ini disebut dengan puisi nih adik-adik. Judulnya adalah Cita-Citaku. Dengarkan ya, Kak Sisil ingin membacakan puisi tersebut. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pemberi berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks berjudul Cita-Citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut dengan puisi. Oke, apa itu puisi dan apa ciri-cirinya? Yuk kita pelajari nih adik-adik. Kakak sudah membagi kalian kelompok yang tadi ya adik-adik. Perhatikan bagian-bagian teks yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan, temukan ciri-cirinya. Kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini teks puisi yang berjudul Cita-Citaku. Apakah adik menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Nah, adik-adik di sini ada 8 baris. Nah, setiap baris itu tersusun dari kumpulan kata-kata. Berarti, ya, pada puisi tersebut terdiri atas kata-kata tersusun menjadi baris. Lalu pertanyaan kedua, apakah adik menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya, baris-baris itu terkumpul menjadi beberapa bagian adik-adik. Itu terdiri dari 2 bagian nih adik-adik. Masing-masing memiliki 4 baris nih. Baris-baris tersebut terkumpul beberapa 2 bagian. Nah, setiap bagian ini disebut dengan bait. Di satu bait ini terdiri 4 baris. Lalu pertanyaan berikutnya. Tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Ingat ya adik-adik, bunyi vokal itu berarti A, I, U, E, O. Itu huruf vokal ya adik-adik. Nah, di sini baris yang pertama huruf vokal terakhir adalah huruf A, di sini U, di sini A, di sini U. A, U, A, U. Sekarang bait kedua yaitu A, U, A, U. Jadi setiap baitnya itu berbunyi adalah yang terakhir ya. A, U, A, U. Dan bait kedua A, U, A, U. Lalu pertanyaan berikutnya. Apakah adik menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Ya, kita menemukan ya bunyi terakhir berselang-seling. A, U, A, U. Tunjukkan keteraturan itu.
Nah, keteraturan adalah pada bait pertama akhir kata setiap baris terdiri dari huruf hidup a, u, a, u. Begitu pula pada bagian kedua yaitu a, u, a, u. Adik-adik, ciri-ciri puisi yaitu penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Puisi memiliki rima AB, AB. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, tugas kalian berkelompok susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi yang disediakan dengan rima yang sama. Dibuat di buku latihan ya adik-adik. Jadi kalian bisa mengubah susunan sesuai dengan pikiran kelompok kalian adik-adik. Setelah itu bandingkanlah susunan bait puisimu dengan milik temanmu. Bagaimana pendapatmu adik-adik? Nah, di sini kita lihat percakapannya adik-adik. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa Lani? Betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apakah cita-citamu Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku bisa membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Udin, jangan bercanda. Itu kan nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah Lani. Nah, adik-adik itu adalah percakapan antara Lani dan Udin. Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Nah, di sini Udin memelihara kucing, kelinci, dan ayam. Kalau kakak, hewan peliharaannya adalah kucing, monyet, dan ayam. Apa saja hewan yang kamu pelihara itu? Nah, bagaimana cara adik-adik untuk memeliharanya? Nah, tentunya kalian memelihara hewan harus dengan baik, seperti diberi makan, diberi minum, dan sebagainya. Nah, amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Nah, di sini ada ayam mempunyai anak dan kelinci mempunyai anak juga. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahap-tahap yang dilalui oleh hewan tersebut. Dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa.
Ayo mencari tahu tahap-tahapan pertumbuhan hewan. Adik-adik, simak teks yang kakak bacakan ya. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup dan daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami pertumbuhan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis, sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh berkembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Oke, sekarang kakak akan membagi 4 kelompok, yaitu nama kelompoknya adalah 1 kelompok sapi, 2 kelompok kelinci, 3 kelompok monyet, dan 4 kelompok kerbau. Nah, sekarang tugas kalian menyusun tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar berikut ini. Nah, kalian berkelompok bisa memberi nomor yang benar, adik-adik. Nah, demikianlah materi yang kakak jelaskan. Terima kasih telah menonton video kakak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.